Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ba'du. Anak-anakku yang saya cintai, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, tentunya ilmu yang bermanfaat. Seperti biasa, marilah kalian semuanya mengikuti doa yang akan kita pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin, wa'afina wal muslimin, wa'afu anna wa 'anil muslimin, waqina wa iyyakum syarra masa'ibid dunya waddin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk bersama melaksanakan pembelajaran dan belajar bersama. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Submateri yang akan kita bahas adalah kita akan terfokus kepada pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Anak-anakku yang saya cintai, sebelum kita mulai pembelajaran lebih lanjut di momen yang kemerdekaan yang ke-75 ini, marilah kita bersama menyanyikan lagu Pekik Kemerdekaan, yaitu 17 Agustus bersama-sama. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan lagu kita bersama tadi semakin menambah nasionalisme dan patriotisme kita terhadap cinta tanah air untuk tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Baik anak-anak yang saya cintai, untuk pembelajaran dan belajar pada kesempatan hari ini, nantinya kompetensi dasar yang akan kita capai adalah yang pertama, kita harus mensyukuri proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, kita dapat menghargai proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, kita dapat memahami proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang terakhir, melaksanakan tanggung jawab kita atas keputusan bersama dengan semangat dan konsekuensi tokoh pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Kemudian anak-anakku yang saya cintai, indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran pada kesempatan hari ini, yang pertama, kalian harus memiliki dan bersyukur bahwasanya para pendiri negara kita memiliki komitmen terhadap bangsa dan negara. Kemudian kalian harus berperilaku dan peduli sebagai wujud pelaksanaan semangat dan komitmen para pendiri negara Indonesia. Kemudian kalian harus berani dan berperan mensimulasikan sebagai pendiri negara Indonesia. Dan yang tak kalah pentingnya adalah dapat mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara diambil dalam sidang BPUPKI. Yang ketiga, menyusun laporan hasil telaah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah menyusun laporan, kalian dapat menyajikan hasil telaah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan hari ini kita akan, untuk mempermudah pelajar dan pembelajaran kita akan
belajar bersama tentang peta konsep perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Karena ini merupakan proyek kewarganegaraan dan kita akan terfokus terhadap proses pembentukan BPUPKI. Anak-anak yang saya cintai, BPUPKI melaksanakan rapat atau sidang selama 2 kali dalam 1 tahun sebelum negara Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Sidang yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang yang kedua tanggal 16 sampai 18 Juli 1945. Anak-anakku yang saya cintai, perlu kalian ketahui bersama bahwasanya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini diketuai oleh Mr. Rajiman Widyodiningrat. Dalam buku sejarah dibentuknya BPUPKI ada yang tertulis bahwasanya anggota BPUPKI ini terdiri dari 62 anggota. Ada juga yang menulis 63 anggota. Tetapi mereka semuanya memiliki semangat dan komitmen untuk bersama membangun serta akan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak yang saya cintai, latar belakang dari dibentuknya BPUPKI ini yang pertama adalah membahas tentang dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, hasil perjuangan para pendiri negara. Yang kedua, perumusan dan penetapan dasar negara mencapai cita-cita nasional. Yang ketiga, penderitaan penjajah. Yang keempat, awal penguasaan Jepang di Indonesia. Yang kelima, kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik atau diruntuhkannya 2 kota besar di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 14 Agustus dan 15 Agustus 1945. Dan yang terakhir adalah proses pembentukan BPUPKI. Anak-anakku yang saya cintai, kita terfokus kepada proses perumusan dasar dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pertanyaannya sekarang anak-anak, duluan mana perumusan Pancasila dengan kemerdekaan Indonesia? Atau pertanyaan yang kedua adalah, mengapa perumusan dan penetapan Pancasila ini dirapatkan atau dibahas pertama sebelum proses kemerdekaan? Anak-anak yang saya cintai, perlu kalian ketahui bahwasanya mengapa sebelum kemerdekaan Indonesia ini diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, perumusan dan penetapan Pancasila ini dinomorsatukan. Karena apa? Karena kemerdekaan Indonesia ini akan berpengaruh terhadap pengakuan negara Indonesia. Pengakuan suatu negara dibagi menjadi 2. Yang pertama, pengakuan secara de facto, dan yang kedua, pengakuan secara de jure. Pengakuan secara de facto artinya pengakuan suatu negara yang betul-betul negara itu ada, baik wilayah itu dibagi menjadi 3, daratan, lautan, dan udara. Ada rakyat, dan yang terakhir ada pemerintah yang berdaulat. Dan yang kedua adalah pengakuan negara secara de jure, secara hukum, bahwa negara merdeka harus memiliki landasan ideologi, memiliki pandangan atau dasar negara itu sendiri. Nah, yang kita bahas adalah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kalian nanti dapat mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Anak-anak, silahkan, ini tugas untuk diamati
Kegiatan inti pembelajaran mengamati tayangan gambar yang pertama. Sekali lagi, mengamati gambar yang pertama, yaitu di situ ada gambar Garuda Pancasila. Yang kedua ada gedung Pancasila. Dan yang ketiga ada proses sidang BPUPKI. Dan yang keempat adalah gambar Rajiman Widyo Diningrat. Sekali lagi, silakan ini diamati dengan seksama. Ada gambar Pancasila, gedung Pancasila, dan ada rapat BPUPKI, dan juga ada pendiri BPUPKI. Setelah kalian mengamati gambar tadi secara baik, secara seksama, selanjutnya anak-anak yang saya cintai, kegiatan menanya. Setelah mengamati tayangan gambar di atas, maka tiap peserta didik dari kalian silahkan membuat pernyataan sesuai dengan analisa pengamatan terhadap tayangan gambar tersebut. Selanjutnya adalah kegiatan mengumpulkan informasi. Carilah informasi dari berbagai sumber belajar di buku siswa halaman 1-5 atau di lembar kerja siswa bab 1, baik nanti bersumber internet atau narasumber guru yang lain yang dapat digunakan. Untuk yang pertama, nanti ada pertanyaan, jelaskan sejarah perjuangan para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara. Pertanyaan yang kedua, silakan nanti dijelaskan bahwa kewajiban seluruh warga negara untuk tidak melupakan sejarah. Silakan dijelaskan mengapa kita dilarang untuk sampai melupakan sejarah. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan penderitaan rakyat akibat kebijakan penjajahan Jepang di Indonesia. Pertanyaan yang keempat, jelaskan mengenai awal penguasaan Jepang di wilayah Indonesia. Pertanyaan yang kelima, jelaskan latar belakang pembentukan BPUPKI oleh Jepang. Pertanyaan yang keenam, jelaskan realisasi janji Jepang dengan pembentukan BPUPKI. Sekali lagi, semua pertanyaan yang Bapak Guru sampaikan, kalian bisa menjawab dari pengamatan gambar tersebut ataupun mencari sumber belajar buku siswa halaman 1-5, kemudian bisa juga di internet atau sumber yang lain dari buku LKS atau lembar kerja siswa di bab 1 ataupun sumber langsung bertanya kepada guru. Anak-anak yang saya cintai, kemudian kegiatan penutup dari pelajaran pada kesempatan hari ini, yang pertama yang perlu Bapak Guru sampaikan kepada kita semuanya adalah, pertama, Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan para pendiri negara. Mereka yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara ini sesajasanya harus kita kenang atau kita ingat. Seperti yang diucapkan oleh Insinyur Soekarno, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Yang kedua, tidak melupakan sejarah bangsa, karena kita memiliki kewajiban seluruh warga negara sebagai bangsa Indonesia melupakan sejarah perjuangan bangsa, artinya menghilangkan identitas bangsa itu sendiri. Yang ketiga, bangsa Indonesia mengalami sejarah panjang dalam melawan penjajah. Kita mengalami penderitaan dijajah Belanda, dikalahkan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, menyebabkan bangsa Indonesia dijajah Jepang dengan penderitaan, pelaksanaan kerja paksa, pengambilan paksa, dan perbudakan paksa. Yang keempat, jangan mulai menguasai Indonesia. Jepang mulai menguasai Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang disangka baik oleh bangsa Indonesia. Semboyan dikemuliakan Jepang seperti Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang cahaya Asia untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar mereka memberikan semuanya kepada Jepang. Yang kelima, kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama.
pihak sekutu Inggris, Amerika Serikat, Belanda melakukan serangan balasan. Melihat hal itu, pada ingatan pembangunan Jawa baru tanggal 1 Maret 45, Jepang mengumumkan pembentukan Jokuritsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan di Indonesia. Yang keenam, janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April 45 bersama hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi, BPUPKI dilatih oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang, terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia, yaitu Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan Wakil Ketua Yoiso RP Suroso. Anak-anakku yang saya cintai, mudah-mudahan dengan kita belajar proses pembentukan BPUPKI berikut yang dihasilkan oleh BPUPKI, yaitu hasilnya sampai sekarang kita rasakan adalah dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup negara, yaitu Pancasila. Dan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, maka kita harus melestarikan, harus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai Pancasila yang terkandung dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan yang terakhir, nilai keadilan. Anak-anak yang saya cintai, setelah mengikuti pembelajaran ini, coba kalian renungkan dan tuliskan atas pertanyaan di bawah ini. Apa manfaat yang diperoleh dari pembelajaran tentang pembentukan BPUPKI? Yang kedua, sikap apa yang kalian peroleh dan harus dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari dari pembelajaran ini? Yang ketiga, keterampilan apa yang kalian peroleh dalam pembelajaran ini? Dan yang keempat, renungkan kembali apakah yang akan terjadi apabila saat ini kita masih dalam penjajahan. Post-test yang nanti kerjakan soal di bawah ini, waktunya 5 menit dan dikumpulkan besok ketika kita masuk. Kapankah BPUPKI dibentuk? Siapakah ketua dan wakil ketua BPUPKI? Kapankah BPUPKI melaksanakan sidang pertama dan membahas apa? Yang keempat, kapankah sidang kedua BPUPKI serta membahas tentang apa? Dan yang kelima terakhir, apa tujuan Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia? Coba kalian bisa mencari informasi lebih lanjut tentang Gedung Pancasila yang dijadikan tempat sidang BPUPKI. Demikian anak-anak pembelajaran pada kesempatan hari ini. Untuk minggu yang akan datang, silahkan kalian baca buku paket PPKN tentang